Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Perkenalkan, nama saya Berlindo Badambatau dengan NIM D1B1222323. Di video kali ini saya ingin membahas materi mengenai retail farmasi dan bisnis farmasi. Nah, retail farmasi di Indonesia. Dalam industri farmasi, retail dapat dikategorikan ke dalam apotek konvensional, toko obat konvensional, dan apotek atau toko obat modern. Sebagai sistem warisan kolonial Belanda, aktivitas retail farmasi dimulai sekitar tahun 1930-an. Konsep dasar dan toko obat diatur secara tersendiri pada sekitar tahun 1940-an. Kemudian retail farmasi di Indonesia merupakan konsep apotek dan toko obat hadir sekitar 1990-an awal. Konsep baru ini secara internal mempengaruhi dinamika industri farmasi dari cara-cara penjualan yang tradisional, di mana berbasis pada konsep ada resep dan ada uang maka ada barang, menuju strategi-strategi kooperatif dan pemasaran yang modern yang berbasis pada konsep manajemen, strategi, dan komprehensif. Kemudian saya ingin membahas mengenai peluang bisnis kefarmasian yang meliputi pertama, apotek adalah suatu jenis bisnis eceran atau retail yang komoditasnya atau barang yang diperdagangkan terdiri dari perbekalan kefarmasian yang meliputi obat atau bahan obat serta perbekalan kesehatan. Nah, apotek juga merupakan tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian yang penyaluran perbekalan kefarmasian dan perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat. Kemudian, apotek itu memiliki dua jenis pelayanan. Yang pertama, pelayanan kesehatan, dan yang kedua, bisnis dan persaingan. Sebelum kita membuat apotek, kita harus memenuhi persyaratan. Yang pertama itu adalah penyusunan rencana, di mana bisnis apotek didasarkan pada permasalahan-permasalahan yang dihadapi di apotek serta analisis terhadap aspek operasional, sumber daya manusia, pemasaran, dan aspek keuangan yang akan dikembangkan di apotek. Kemudian yang kedua itu adalah pemilihan lokasi. Nah, yang pertama, lokasi baru harus berada di pinggir jalan dan memiliki tempat parkir yang memadai. Kemudian yang kedua, ruangan usaha minimal berukuran 8 x 10 meter agar ruangan penyerahan obat dan konsultasi obat cukup optimal. Kemudian yang ketiga itu bebas dari ancaman banjir. Yang ketiga itu adalah perizinan apotek. Nah, menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 Pasal 30, persyaratan yang dibutuhkan untuk mendapatkan izin mendirikan apotek adalah surat tanda registrasi apoteker atau STRA. Kemudian yang kedua itu adalah surat izin praktek apoteker atau SIPA dan dana bangunan. Kemudian peluang bisnis kefarmasian yang kedua itu adalah toko obat. Seperti halnya dengan apotek, toko obat juga menjual obat-obatan. Namun karena tidak adanya apoteker yang bertanggung jawab, maka obat-obatan yang dijual di toko obat dibatasi hanya untuk obat-obatan bebas dan bebas terbatas. Toko obat juga tidak diperbolehkan mengadakan pelayanan kefarmasian yang bisa dilakukan oleh seorang apoteker seperti melayani resep, menjual obat keras.
Kemudian, ada pun persyaratan pembuatan toko obat, yaitu menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 Pasal 31, persyaratan yang dibutuhkan untuk mendapatkan izin pembuatan toko obat adalah surat tanda registrasi tenaga teknis kefarmasian atau STRTK sebagai penanggung jawab teknis. Yang kedua adalah bangunan, ketiga daftar sarana dan prasarana, dan yang keempat itu adalah berita acara pemeriksaan. Kemudian peluang bisnis kefarmasian yang ketiga yaitu apotek modern, di mana apotek modern merupakan kombinasi dari apotek konvensional dan toko obat konvensional dengan sentuhan-sentuhan modern atau barat. Konsep ini menonjolkan kenyamanan ruang dan menawarkan berbagai bentuk sampingan atau penyerta dari industri farmasi seperti produk kecantikan dan perawatan tubuh. Demikian video saya kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi